Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang exemplification yang termasuk salah satu dari strategic self-presentation. Untuk anggotanya ada Rafika Ayu Mas Putri dengan NIM 133, Wirawan Yuda Pradana dengan NIM 152, Torik Abdul Aziz dengan NIM 153, Made Gangga Dwi Pawitra dengan NIM 155, dan ada Yunike Sara Sola Gracia dengan NIM 156. Self-presentation adalah seperangkat metode dan strategi yang digunakan individu secara selektif untuk diterapkan dalam situasi untuk membentuk, mengubah, atau meningkatkan citra diri kepada orang lain. Faktanya, di depan orang lain atau ketika kita sendirian, berbeda presentasi diri kita. Bagaimana kita berperilaku ketika kita sendirian dapat kontras berbeda dengan bagaimana kita berperilaku di sekitar orang lain. Menurut Goffman dalam bukunya, ia berpendapat bahwa dunia sama dengan panggung sandiwara, yaitu setiap manusia mengatur hal-hal yang dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih dalam salah satu strategi self-presentation, yaitu exemplification. Apakah exemplification itu? Exemplification itu adalah salah satu strategi dalam self-presentation bahwa seseorang mencoba untuk memperoleh persepsi integritas dan kelayakan moral. Selain itu, di sisi lain juga dapat menjadi bumerang dan membangkitkan rasa bersalah pada orang lain. Selain itu, strategi ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan image seseorang yang suka membantu dan jujur. Beberapa indikator yang menunjukkan strategi ini antara lain membantu orang lain, menunjukkan teladan, dan memberikan penyangkalan. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus korupsi Anas Urbaningrum, yang mana dikutip dari Liputan 6 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang. Namun, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah yang keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah. Anas berkata, Rp1 saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas. Yakin, Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK. Selain itu, Anas juga menjadi salah satu bintang iklan pada iklan anti korupsi. Seperti yang dikutip dari Kompas.com bahwa dalam iklan televisi Katakan Tidak pada Korupsi, Demokrat menampilkan sejumlah kadernya, termasuk Anas. Semua berkata lantang tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Namun walau sudah mengelak, menjunjung tinggi untuk mengatakan tidak pada korupsi, hingga bersumpah untuk menggantung dirinya di Monas jika memang ia melakukan korupsi walaupun Rp1 saja, itu tidak membuat Anas bisa lepas dari bayang-bayang korupsi. Dikarenakan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Pada kasus ini, Anas melakukan self-presentation, di mana ia menjadi bintang anti korupsi yang menampilkan sebagai orang yang sangat kontra akan korupsi, menjunjung tinggi kejujuran dan juga kebenaran. Hal ini dilakukan dengan alasan tertentu seperti membangun impresi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lalu strategi yang digunakan oleh Anas ini merupakan strategi exemplification, di mana Anas tampil di iklan anti korupsi yang sudah jelaskan tadi, di mana ia menolak keras akan korupsi dan juga bisa dikatakan ia mengajak masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan korupsi. Namun dikarenakan ia melakukan korupsi dan tidak konsisten atau tidak sesuai dengan apa yang ia tampilkan, maka ia menerima resiko dari penggunaan strategi ini, yang mana ia terlihat sebagai orang yang hipokrit atau munafik. Begitu pula pada sumpah yang ia lontarkan bahwa ia siap untuk digantung di Monas jika ia benar-benar melakukan korupsi walau Rp1 saja. Hal ini ditujukan bahwa ia sangat ingin dinilai memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, juga menunjukkan image seseorang yang jujur, namun karena dirinya terbukti melakukan korupsi dan ia tidak bertanggung jawab atas sumpahnya itu, bukan moralitas dan integritas yang tinggi yang terlihat pada masyarakat, melainkan seorang hipokrit atau munafik. Untuk contoh yang kedua, diambil dari salah satu anime yang berjudul Knights and Magic. Untuk analisa dan lebih jelasnya, mari simak cuplikannya terlebih dahulu. まさか仕様変更ですか？
なんで営業が勝手に飲むんですか。俺もう残業100時間超えてるんですけど。やるしかないだろう。受けちまったんだから。大丈夫、できますよ。でも倉田、お前。僕の本業はプログラマーですから。やっつけ作業にぶっつけ本番もいいところですけど、成功させるしかありません。上がると思わなかったな。倉田さん、あの人すげえっす。俺一生倉田さんについていきます。あの無駄のないプログラム。まあ天才だよな。Nah, jadi awalnya di suatu kantor tersebut terjadi keributan karena adanya perubahan rencana yang mengakibatkan bertambahnya pekerjaan para karyawan atau pekerja di sana, yang otomatis menambah jam kerja mereka. Bahkan ada yang mengeluh sebelumnya sudah bekerja sampai 100 jam dalam sebulan. Di saat momen itu, muncullah tokoh Kurata yang berkata, "Tenang saja, kita pasti bisa." Lalu langsung mengambil pekerjaan itu dan mengerjakannya hingga selesai. Di saat itu, dia melakukan self-presentation sebagai pekerja atau karyawan yang teladan dan baik, di mana dia menggunakan strategi exemplification agar memperoleh persepsi tentang integritas dengan memberi contoh, yaitu setelah perkataannya tentang kita pasti bisa, dia langsung mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa mengeluh seperti rekan kerja yang lain, walaupun jam kerjanya harus bertambah. Strategi yang digunakan ini efektif karena dia berhasil menyelesaikannya dan mengerjakan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan atau menumbuhkan rasa loyalitas. Ini ditandai dari perkataan rekan kerjanya bahwa dia selalu ingin bersama Kurata, juga mendapatkan persepsi atau penilaian sebagai master programmer dan juga sebagai seseorang yang jenius. Tapi di saat yang sama, di sisi lain ini bisa membuat orang yang menerima, dalam hal ini rekan kerjanya, merasa tidak enak atau bersalah karena tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Kurata. Lalu mereka tahu mereka ini memiliki kekurangan dan juga mereka tidak harus lembur menambah jam kerja, sehingga berpotensi menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Self-presentation dan exemplification bisa digunakan untuk orang yang mempunyai niat tertentu seperti pencitraan dan orang yang benar-benar ingin menjadi teladan. Contoh orang yang melakukan pencitraan dalam kedua kasus tersebut adalah Anas Urbaningrum, di mana dia merupakan salah satu tokoh yang mensosialisasikan pencegahan korupsi, namun dia sendiri yang melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya, perilaku terpuji dilakukan oleh sosok Kurata karena dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang teladan dan bisa menjadi panutan untuk rekan-rekan kerjanya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai exemplification dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Akhir kata dari kami, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.